Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah, hari ini pada tanggal 5 Ramadan ini kita kembali dipertemukan dalam program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Salawat beriring salam juga kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, hari ini kita masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya, UD, yang sudah ada di studio saat ini bersama saya. Nah pemirsa, adapun program kali ini bertemakan ikhlas dalam beramal. Nah yang kita tahu nih pemirsa, ikhlas itu adalah perbuatan yang tidak diiringi dengan sikap ria ataupun membangga-banggakan diri setelah kita melakukan ibadah. Yaitu tidak mengharapkan pujian maupun penghormatan dari sesama manusia selain daripada Allah. Nah, sebenarnya ikhlas dalam beramal itu seperti apa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dedi Sanjaya, UD, yang sekarang sudah ada di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pupi. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah, anak khair. Alhamdulillah. Ustadz semakin hari setiap hari terlihat semakin semangat nih. Dan wajib semangat. Wajib ya, semangat. Iya. Nah, pemirsa, jadi kita walaupun berpuasa, kita harus tetap bersemangat. Sama seperti Ustadz Dedi Sanjaya yang setiap hari tetap bersemangat. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama lagi langsung saja menyampaikan ceramahnya mengenai ikhlas dalam beramal. Tafadhol. Terima kasih Popi. Pemirsa Tanjung Pinang TV, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rangkaian ibadah kita mulai dari sahur tadi sampai detik-detik mau menunggu buka puasa hari ini senantiasa diberi nilai keberkahan, nilai rahmat, nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khataman nabiyyin, nabi terakhir, penutup para nabi, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Popi dan seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama adalah mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas amalun kalimatun lutfun fil kalam wasaqilun fil akmal. Ikhlas ini adalah satu amal, satu kata yang gampang diucapkan. Benar sekali. Ada orang yang dapat ujian, kita berkata ikhlas saja. Ada yang dapat musibah, kita selalu berkata ikhlas saja. Wasaqilun fil amal, tapi susah untuk diterapkan. Kita gampang mengucapkan ikhlas kepada orang yang diberikan ujian cobaan, tapi ketika ujian cobaan itu menimpa diri kita, apakah kita bisa menerapkan keikhlasan yang kita sampaikan kepada orang lain? Maka jawabannya susah. Ya. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah al-amal, satu amalan, amal saleh yang kita kerjakan liwajhillahil karim ta'ala, hanya karena Allah, untuk Allah. Ini ikhlas. Amal itu amal yang mana? Amal ada dua. Al-a'mal ad-diniyah al-ukhrawiyah wal a'mal ad-dunyawiyah. Kedua-duanya wajib ikhlas. Amal akhirat, ibadah kita, muamalah kita, hubungan vertikal kita kepada Allah, Popi, wajib ikhlas. Ini al-a'mal ad-diniyah, amal agama. Salat ikhlas, puasa ikhlas, buka puasa ikhlas, semua nih, nggak ada nggak ikhlas, ya. Semua ikhlas. Bangun tengah malam ikhlas, tarawih ikhlas, tadarus ikhlas, zikir ikhlas, sedekah ikhlas, mengeluarkan zakat ikhlas. Ini amal vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi al-a'mal ad-dunyawiyah, amal dunia.
pekerjaan dunia wajib juga ikhlas. Kepada Allah hubungan vertikal kita ikhlas, amal dunia kita juga ikhlas. Ya. Kita kerja di kantor ikhlas. Kita sebagai imam dalam rumah tangga, para suami ikhlas. Istri ikhlas jadi istri, berkhidmat untuk suami. Anak-anak ikhlas dididik oleh orang tuanya. Seorang guru ikhlas dalam mengajar. Ya. Apapun profesi kita dan apapun status ekonomi kita, status sosial kita, diwajibkan memiliki jiwa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina unafa. Yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, menyembah Allah dalam ibadah, berbuat baik kepada sesama manusia, mukhlishina lahudin. Orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu bahasa Arab artinya mukhlis. Ya, mukhlis adalah orang yang ikhlas. Yang menjadi permasalahan adalah lisan kita ikhlas, hati kita belum tentu ikhlas. Ini yang jadi permasalahan. Ya. Ketika kita membahas apakah kita ikhlas, yang tahu hati kita. Karena hati nggak bisa berbohong. Popi kita sering dengar kata-kata, ya pemirsa Tanjung Pinang TV, coba tanya hati kecil kamu. Kenapa? Karena hati kecil nggak akan bohong. Itulah kalbu kita. Nggak akan bisa bohong. Hati kecil nggak akan bisa bohong. Ikhlas atau tidaknya kita yang tahu nih. Ya. Yang harus kita waspadain, ya pemirsa Tanjung Pinang TV, setan, ini lagi-lagi setan nih. Ya, memang dasar setan nih. Setan itu nggak pernah mau kita ikhlas dalam berbuat, baik berbuat untuk akhirat kita maupun berbuat untuk dunia kita. Ya. Terkadang setan ini, ya kalau Batman yang jebak, kita masih bisa selamat nih. Tapi kalau jebakan setan susah. Yang merusak keikhlasan kita pertama apa? Riya tadi yang Popi sampaikan. Ini kita harus waspada nih, Pop. Ya, pemirsa. Riya ini bahaya. Riya ini kecil, tipis, tapi bahaya. Yang aku takutkan dari umatku, kata Nabi, syirik kecil adalah riya, bangga. Pemirsa Tanjung Pinang TV, kebiasaan kita ketika kita melakukan amal saleh yang hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia, kita suka mempublikasi. Ya. Mau ke masjid, selfie dulu. Ikut majlis taklim, selfie, upload ke Facebook. Indahnya duduk di masjid. Ya. Ke panti asuhan ngasih sedekah, ngasihnya 50.000, fotonya 26 kali. Ya. Dari berbagai sisi nih. Foto sana, foto sini, publis. Ya. Kan banyak nih. Sekarang banyak konten-konten berbagi, tapi minta di shooting dulu. Ya. Bahkan ada yang tukang nyoutingnya lagi lalai dimarahin. Engkau kok nggak nyouting pas ini mau di shooting? Di mana letak keikhlasan? Hilang luntur. Yang artinya keikhlasan itu sudah nothing tulus. Udah karena Allah aja. Ketika kita mempublikasi satu amal soleh kita, perbuatan baik kita, tanpa keikhlasan, seolah-olah kita nggak yakin Allah tahu yang kita kerjakan. Ya. Seolah-olah Allah nggak ngelihat apa yang kita kerjakan. Ini kan banyak nih, mau buka puasa ini banyak komunitas yang berbagi takjil nih di jalan, di mana-mana, ya, dengan kameranya, dengan fotonya, ya, dengan wartawannya. Apakah boleh? Nggak dilarang dalam agama. Silahkan dipublikasi. Silahkan. Pemirsa Tanjung Pinang TV mau pergi ke masjid, publikasi silahkan. Duduk di majelis taklim, publikasi silahkan. Ke panti asuhan, publikasi silahkan. Berbagi takjil, menyantuni anak yatim, fakir miskin, silahkan. Tapi tetap jaga keikhlasan. Di mana setan menjebak kita agar keikhlasan kita hilang? Komentar. Ketika kita dapat komentar di sosial media kita dengan komentar yang positif, ya Allah, Popi semangat kali ke masjid, ya. Lalu kita senyum dalam hati, gua gitu loh. Terjebak kita, ya, terjebak nih. Akhirnya luntur keikhlasan yang ada riya tadi. Iya. Riya tadi. Karena dipuji ya. Karena Ustaz, dipuji, ya. Lalu di mana letak kita terjebak dengan jebakan setan? Komentar yang kedua. Masa hanya ke panti aja sampai dipublikasi kayak gitu. Lalu kita balas komennya.
Ya, ya kami berbuat kan untuk bantu, kan ikhlas. Ya kan nggak dijawab lagi, kan nggak perlu dipublikasi. Itu terserah kami. Itulah letak tidak ikhlas. Itulah letak tidak ikhlas. Dan setan tepuk tangan tuh. Mati kau, nggak dapat kau pahala. Setan ketawa, menang dia. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, keikhlasan itu gampang diucapkan, susah untuk dilaksanakan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa. Lagi-lagi keikhlasan ini derajatnya tinggi dan paling tinggi, Popi. Ya. Kita bekerja ikhlas, diperintahkan ikhlas. Ini kadang kita bekerja udah benar pun masih disalahkan. Bisa nggak kita ikhlas? Kalau kita lihat di angkatan di TNI itu kan benar atau salah. Ketika dimarahin komandannya, kalimat yang keluar siap salah. Ikhlas tak ikhlas, siap salah. Ya, kita di kantor ketika kita udah bener kerja, udah orang 8 jam, kita 12 jam, gaji terkadang nggak sesuai UMR, ya, ikhlas nggak kita ini berbuat? Nah, ketika kita niatkan ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka 3 yang Allah berikan, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka, Allah kabulkan setiap hajat kita. 3 ini minimal yang Allah berikan kalau kita ikhlas. Jadi yang bekerja ikhlas dalam pekerjaan. Di mana letak keikhlasannya seorang pekerja dalam pekerjaannya? Loyalitas dan totalitas dalam bekerja. Jangan pas ada bos semangat, nggak ada bos hilang semangat. Ya. Dilihat sama wali kota, bupati, gubernur semangat. Nggak ada kepala daerah mulai duduk di kedai kopi. Ya, luntur keikhlasan kita. Ya, jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, mari sama-sama kita jaga keikhlasan kita, karena keikhlasan punya nilai yang sangat tinggi, baik hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun hubungan horizontal kita, muamalah kita kepada sesama manusia. Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya mengenai ikhlas dalam beramal ini. Nah, di dalam Al-Quran kita sendiri terdapat surat Al-Ikhlas, yang mana di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas itu. Bener. Jadi di mana letak ikhlas itu sendiri, Ustaz? Baik, surah Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas. Surah Al-Bayyinah ada kata-kata ikhlas. Ini surah Al-Ikhlas ini Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Di mana rahasia keikhlasan itu? Rahasia keikhlasannya adalah dalam ayat ini kita diperintahkan pertama untuk mengagungkan Allah, memuji Allah. Yang kedua, letak keikhlasannya di mana? Allahus Samad, tempat kita bersandar. Artinya apa? Manusia ketika diberikan ujian cobaan, keikhlasannya mulai luntur. Ya. Kenapa tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Tidak ada kata-kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Manusia ketika diberikan ujian cobaan, bukan Allah dijadikan tempat sandaran. Allah ngasihkan kita cobaan ujian, yang kita cari manusia dulu nih. Siapa yang bisa bantu saya? Contoh, Popi bawa motor, lampu merah, jalan terus, ada polisi lalu lintas, prit, kena nih, kena tilang nih. Yang kita cari dulu, ya Allah, siapa yang bisa bantu nih? Ya, siapa yang bisa bantu ngambilkan SIM kalau kena tilang nih? Manusia dulu yang kita cari. Ya. Kita nggak menghadirkan Allah. Kita nggak menghadirkan Allah. Yang ingin Allah sampaikan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, musibah, ujian, cobaan, senang atau pahit, jadikan aku, kata Allah, tempat bersandar kalian. Hadirkan aku, maka keikhlasan akan muncul. Sesungguhnya ikhlas itu Allah. Ya. Ikhlas itu Allah. Manusia ikhlasnya penuh dengan relativitas. Ketika kita dapat rezeki baru kadang kita ikhlas. Ketika rezeki kita dipotong, Popi punya gaji tapi dipotong 20%. Ini pemotongan untuk apa? Ya untuk pimpinan misalkan. Enak kali dia ya. Hilang kan keikhlasan. Karena sesungguhnya ikhlas itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam surah Al-Ikhlas ini di mana letak keikhlasan kita? Letak keikhlasan kita adalah ketika kita bisa menghadirkan Allah di setiap situasi kondisi yang kita hadapin, senang atau susah, lapang atau sempit. Nah, terima kasih Ustadz.
Nah pemirsa, Anda masih penasaran dengan bagaimana caranya ikhlas dalam beramal? Anda jangan berpindah channel dulu, tetap di Tanjung Pinang TV dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati bersama Ustadz Dedi Sanjaya. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut.